Sorotan berikutnya, Saudara, Partai Gerindra mengaku sepakat dengan pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto bahwa seorang calon presiden harus punya visi dan gagasan terbaik. Hal itu diungkap Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman merespons pernyataan Sekjen PDI Perjuangan terkait capres yang suka menempel dengan Jokowi. Menurut Habibur Rahman, capres dan cawapres harus punya visi dengan memberikan gagasan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan. Habibur Rahman menegaskan kedekatan Prabowo dengan Jokowi merupakan hal wajar antara presiden dengan menterinya. Kami sepakat dengan pernyataan beliau bahwa pemimpin itu harus menyampaikan gagasan. Seperti juga halnya yang dilakukan Pak Prabowo selama ini, menyampaikan gagasan-gagasan besar bagaimana melanjutkan capaian pemerintahan saat ini. Kami tentu yakin beliau juga sepakat bahwa di antara para elit harus akrab satu sama lain, harus menjaga kekompakan dan harus guyup satu sama lain. Sebelumnya, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyindir soal calon pemimpin yang sering menempel Presiden Joko Widodo. Hasto menilai setiap calon pemimpin harus memberikan gagasan dan menjabarkan visinya, bukan hanya menempel seperti perangko. Hasto menilai wajar kedekatan Prabowo Subianto dengan Joko Widodo layaknya hubungan menteri dengan presidennya. Yang dekat dengan para menterinya, karena itu berbeda ya dengan kontestasi Pilpres. Pilpres itu setiap calon pemimpin menyampaikan gagasan-gagasan terbaik bagi bangsa dan negara, bagaimana menyelesaikan masalah rakyat, bagaimana membangun masa depan, bukan nempel seperti perangko. Untuk mengulas makna hingga tanggapan dari Partai Gerindra atas pernyataan Sekjen PDI Perjuangan, ada capres nempel seperti perangko dengan Jokowi. Sudah bergabung bersama kami saat ini Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, kemudian juru bicara tim pemenangan Prabowo Subianto Andre Rosiade, dan anggota DPR fraksi PDI Perjuangan Arya Bima. Mas Burhan, Mas Bimo, Bang Andre, selamat sore, apa kabar? Sore, Tifal. Pak Andre. Selamat sore. Terima kasih semuanya sudah bergabung bersama kami. Izinkan saya memulai ke Mas Burhan dulu. Pernyataan Sekjen PDI Perjuangan ini, Anda menangkap ini ditujukan ke siapa ya? Saya kira Tifal kura-kura dalam perahu ya. Justru saya harus konfirmasi dulu nih. Iya begini, menurut saya dengan mengundang Mas Aryo Bimo dan Andre Rosiade, Kompas TV menyadari bahwa statement Mas Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan memang diarahkan kepada Pak Prabowo Subianto. Tanpa harus menyebut nama, kita tahu gitu ya, bahwa statement itu alamatnya ke arah sana. Pertama, posisi saya begini, kita setuju ya, secara substantif calon presiden itu harus menawarkan gagasan, menawarkan proposal kebijakan apa yang mau ditawarkan berkaitan dengan 2024 kalau mereka terpilih sebagai presiden. Jadi topik tentang kebijakan ini relatif absen ya dalam diskusi para bakal calon presiden. Tetapi dalam konteks di mana popularitas Pak Jokowi sangat tinggi, memang tidak terelakkan dalam beberapa bulan terakhir diskusi kita itu ditarik ke arah mana yang paling dianggap didukung oleh Pak Jokowi, mana yang dianggap paling mendapatkan lirikan mata Pak Jokowi. Dan kalau bicara pada titik ini, Tifal, diskusinya mengerucut pada dua nama memang. Karena Mas Anies Baswedan itu relatif sudah memposisikan diri sebagai capres antitesa. Jadi dua nama itu adalah Ganjar dan Prabowo Subianto. Dan kalau kita lihat, memang kenaikan Pak Prabowo di survei-survei terakhir, termasuk survei Kompas, itu berasal dari basis masa pendukung Pak Jokowi. Jadi ada 28% temuan kami pemilih Pak Jokowi yang memilih Pak Prabowo Subianto. Dan ini yang kemudian memicu respon dari kubu Mas Ganjar yang menurut saya wajar juga. Karena bagaimanapun ada ekspektasi basis Pak Jokowi adalah captive Mas Ganjar. Anda mau bilang bahwa ada kegelisahan dari PDI Perjuangan dengan naiknya elektabilitas Prabowo ini? Ya kalaupun toh disebut kegelisahan, ya wajar saja. Karena bagaimanapun pendukung Mas Ganjar dari segmen basis Pak Prabowo yang lama itu sangat kecil ya. Hanya 6% pemilih Pak Prabowo Sandi di 2019 yang memilih Mas Ganjar.
Jadi satu-satunya cara buat Mas Ganjar untuk menang adalah memaksimalkan dukungan dari basis lama Pak Jokowi. Nah ini yang belum terjadi. Jadi suara Mas Ganjar yang disalib sejak Maret 2023 oleh Pak Prabowo, salah satunya karena basis Pak Jokowi yang mulai bocor. Tapi yang perlu diingat, mayoritas masih memilih Mas Ganjar ya, 49%. Pemilih Pak Jokowi itu masih memilih Mas Ganjar. Baik. Tapi trennya memang menurun ya dibanding sebelumnya. Oke, jadi benar ya Mas Bimo, sasaran pernyataan Sekjen itu tujuannya ke Pak Prabowo Subianto? Kalau ditujukan secara person, jangan ditafsirkan terlalu jauh ya. Jadi yang ingin disampaikan Pak Sekjen itu bagaimana calon presiden ke depan atau presiden ke depan juga ditujukan pada Ganjar, juga pada kita-kita yang di legislatif, itu jelas dan tegas bagaimana seorang calon presiden ini adalah pemimpin yang tidak sekedar mendompleng wibawa gitu. Kalau di PDI tidak sekedar dompleng Ibu Mega, Mbak Puan begitu. Jadi biasa Pak Hasto sampaikan itu. Jadi seorang pemimpin itu jangan sekedar mendompleng wibawa dan kedudukan orang lain. Ini penting karena yang didomplengi itu juga mempunyai satu tingkat integritas sendiri yang unik ya. Walaupun tadi yang disebut juga setingkat presiden yang didomplengi. Nah, inilah sebenarnya Pak Hasto cuma pengen ngomong bahwa pada saat rakyat itu memilih, itu ada sesuatu tipologi yang khas dan unik. Ya, misalnya Pak Jokowi dengan Ganjar itu tidak satu yang sama, walaupun sama-sama dari PDI Perjuangan, harus ada keunikan pribadi di antara satu dengan yang lainnya. Nah, pada rakyat saat akan memilih, tentu rakyat akan mencermati. Apa yang dicermati? Yaitu integritas capresnya. Bagaimana pikirannya, bagaimana performanya, dan tentunya mentalitas kepemimpinannya. Itu sangat penting karena seorang pemimpin nanti diharapkan akan kokoh, berdiri tegak dan mandiri dan percaya diri serta punya visi misi. Jadi menurut saya antara Pak Hasto dan Pak Habibur tadi sama, bahwa presiden ke depan itu adalah sosok yang sama-sama tidak ingin mendompleng, walaupun yang didompleng adalah tingkat presiden. Karena jangan mendompleng, jangan mengekor kewibawaan Presiden Jokowi nih, Bang Andre. Gimana ngerespon pertemuan ini sebetulnya? Oke. Singkat saja, sebelum saya kasih giliran ke Bang Andre. Bahwa tidak elok punya mentalitas yang selalu berlindung misalnya kepada satu sosok atau pada seorang sosok presiden, dan itu juga ditujukan pada Ganjar, ditujukan pada siapapun. Kalau kepada Pak Prabowo kan bukan wilayah Pak Hasto untuk menyinggung masalah ini, saya kira itu. Oke, Bang Andre, merespon ini, jangan ada pemimpin jangan hanya mengekor orang lain. Gimana responnya tuh? Dan itu sudah dijelaskan juga bahwa sasarannya ke Pak Prabowo Subianto. Siapa yang jelaskan, Pak? Sampai jangan Bang Andre. Membuat saya kira tadi saya tidak. Bang Andre dulu, Mas Bimo. Bang Andre, giliran Bang Andre sekarang. Anda terlalu tendensius pertanyaannya. Anda sebagai host, Anda harus mencermati omongan. Habis saya yang ngomong, Anda bicara ditujukan Pak Prabowo. Jadi Anda jadi host, itu harus cermat dari apa yang diomongkan. Paham? Baik. Berarti tidak ada ya? Merasa tersindir tidak sebetulnya nih, Bang Andre? Saya kasih giliran ke Anda dulu. Menyinggung ditujukan Pak Prabowo, salah sebagai host. Siap. Saya beri giliran Bang Andre sekarang kalau begitu. Gimana tuh meresponnya? Itu harus dilatih saya, Anda. Kalau kami tidak merasa tersinggung ya, karena kami sekarang saat ini fokusnya pertama Pak Prabowo, fokus beliau bekerja menuntaskan amanah yang diberikan oleh Presiden kepada beliau sebagai Menteri Pertahanan. Lalu yang kedua, kami kader-kader Gerindra dan pendukung Pak Prabowo fokus bagaimana meningkatkan elektabilitas Pak Prabowo tanpa perlu
menyinggung-nyinggung perasaan atau memikirkan kubu lain. Fokus kami mendekat dengan rakyat, menyampaikan gagasan Pak Prabowo, menyampaikan apa yang akan dibawa oleh Pak Prabowo sebagai penerus kepemimpinan Pak Jokowi. Itu fokus kami. Dan juga fokus yang ketiga, bagaimana Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya ini antara Gerindra dan PKB terus bertambah rekan koalisinya. Tanpa perlu kami ambil pusing pernyataan ataupun apapun mengenai Pak Prabowo. Kami tidak tersinggung sama sekali ya. Lalu yang kedua, rakyat Indonesia tahu Pak Prabowo sejak zaman 2009 maju. Oke, berarti dari Gerindra sendiri menilai bahwa sebetulnya ini hanya pertemuan ataupun juga dari kedekatan ini hanya ya biasa saja antara menteri dengan presiden yang terjadi selama ini. Tapi nanti jawabannya nanti ya, Bung Andre ya. Nanti kita juga akan coba tampilkan juga bagaimana kemudian efek dari Jokowi efek ini apakah akan mempengaruhi bakal capres juga atau tidak. Kita akan diskusikan ini lebih lanjut selepas jeda berikut ini. Di paruh sebelumnya, Mas Burhan sempat bilang bahwa pernyataan dari Mas Hasto ini tujuannya membicarakan sosok Prabowo Subianto. Nah, kalau kita kaji lagi lebih dalam, Mas, untuk Jokowi efek ini berhubungan dengan kedekatan antara sejumlah tokoh dengan Presiden Joko Widodo, ini punya pengaruh yang masih signifikan tidak untuk kondisinya sekarang? Begini ya Mas ya, sepanjang popularitas Pak Jokowi masih tinggi, tentu punya efek elektoral, terutama buat calon presiden yang dianggap dekat dengan beliau. Nah sejauh ini kalau di mata publik, itu sebenarnya Mas Ganjar masih dianggap lebih terasosiasi dengan Presiden Jokowi ketimbang Pak Prabowo. Itu datanya kristal clear ya. Jadi satu ukurannya adalah berdasarkan mereka yang memilih Pak Jokowi 2019 itu masih lebih banyak yang memilih Mas Ganjar ketimbang Pak Prabowo. Meskipun ya memang ada peningkatan dukungan dari basis Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Yang kedua adalah kalau ditanya kepada publik, siapa capres yang dianggap paling didukung, lebih didukung oleh Presiden Jokowi? Yang tertinggi juga masih Mas Ganjar. Itu datanya begitu. Nah mungkin ada yang bertanya, kenapa Pak Jokowi yang dianggap belakangan lebih dekat dengan Pak Prabowo, tetapi kalau ditanya kepada responden, itu masih lebih banyak yang menganggap Mas Ganjar yang lebih didukung. Jangan lupa, isu kedekatan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo kan masih menjadi konsumsi elit. Ya. Dan kalau kita tanya kepada masyarakat, itu masyarakat masih lebih banyak mengasosiasikan Mas Ganjar dengan Pak Jokowi. Satu, sama-sama dari PD Perjuangan. Dua, sama-sama berasal dari Jawa Tengah. Meskipun lagi-lagi ya, memang mereka pendukung Pak Jokowi yang memilih Pak Prabowo itu ada kenaikan signifikan. Dari 11% di bulan Februari 2023, sekarang 28% lebih. Jadi memang mulai mengalir, tetapi tetap lebih banyak yang memilih Mas Ganjar. Walaupun kemudian dari beberapa kesempatan kalau dilihat di kacamata publik begitu Mas Burhan, lebih banyak aktivitas dari Pak Jokowi ini lebih dekat ke sejumlah tokoh lain. Sementara ke Ganjar tidak. Apakah menurut Anda ini strategi tersendiri yang dipakai oleh PDIP atau Anda punya analisis lain di balik ini semua? Enggak, memang kan belakangan banyak ya event yang mempertemukan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Salah satunya karena keduanya berasal dari satu, kan sama-sama hubungan antara presiden dengan menteri ya. Sementara Mas Ganjar kan agak jauh karena beliau adalah gubernur. Jadi event yang mempertemukan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo memang lebih sering. Tetapi lagi-lagi kalau ditanya kepada publik, asosiasi per hari ini Pak Jokowi lebih dianggap mendukung Mas Ganjar. Meskipun trennya menurun gitu. Nah, menurut saya apa yang kemudian nanti terjadi? Ya, menurut saya kalau misalnya asosiasi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo terus dimaksimalkan oleh pendukung Pak Prabowo, memang efeknya bisa positif buat Pak Prabowo, terutama di basis-basis Pak Jokowi. Dan itu yang menjelaskan mengapa baliho-baliho Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu kebanyakan dipasang di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Bali, di basis Pak Jokowi. Tapi jarang kan kita dapati baliho itu di Jawa Barat, di Banten, di Sumatera. Karena memang basis-basis di Jawa Barat lebih banyak memilih Pak Prabowo di 2019 kemarin. Oke.
Oke, kalau dari PDIP sendiri, Mas Bimo, adakah strategi khusus untuk memastikan bahwa Ganjar ini bisa menarik perhatian tanpa harus punya upaya yang cukup signifikan harus menempel ke Jokowi dalam segala kesempatan begitu? Adakah strategi khusus untuk bisa mengangkat nama Ganjar sendiri untuk elektabilitas ya? Ini Pak, bicara soal mentorisasi di PDI Perjuangan ini adalah hal yang bisa saja dilakukan dan biasa dilakukan ya. Tapi kita punya prinsip di dalam PDI Perjuangan ini, pemimpin tidaklah elok punya mentalitas yang selalu berlindung di ketiak satu sama yang lainnya di tempat kita. Karena kita di PDI Perjuangan bahwa hal yang menentukan seorang pemimpin, apalagi sosok seorang kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur, itu adalah integritas kepribadiannya sendiri. Ini penting. Ya, di mana integritas itu sangat potensial memberikan nuansa nilai tambah dalam upaya sosialisasi diri. Nah, terkait dengan sosok Ganjar yang juga dari PDI Perjuangan yang mengusung visi misi kebijakan program yang sudah dilaksanakan fondasinya 10 tahun oleh pemerintahan Pak Jokowi, itu adalah sesuatu keberlanjutan yang harus nanti jauh lebih cepat dan jauh lebih maju. Dan mementori seorang Ganjar dari Pak Jokowi itu adalah hal yang biasa dilakukan oleh partai PDI Perjuangan. Tapi sekali lagi bahwa Ganjar adalah Ganjar, Pak Jokowi adalah Pak Jokowi, Bu Mega adalah Bu Mega, dan Mbak Puan adalah Mbak Puan. Ini adalah satu yang unik, mempunyai kekhasan masing-masing dan punya integritas, di mana integritas itu merupakan potensi yang luar biasa kalau itu memberikan suatu, karena itu akan memberikan suatu nilai tambah bahwa mainstream berpikir Indonesia sentris, fondasi 10 tahun dengan industri 4.0 untuk mewujudkan Pancasila dalam ideologi yang teknokratik dengan pluralisme, dengan kebinekaan yang 10 tahun ini dijalankan oleh Pak Jokowi, itu adalah satu yang sangat niscaya untuk seorang Ganjar, di mana Pak Jokowi adalah sebagai seorang mentor. Baik. Saya kira itu, Pak. Jadi nggak perlu effort terlalu besar untuk segala kegiatan Jokowi, Ganjar harus nempel, harus ikut setiap saat begitu ya? Tidak sesederhana itu ya. Mau setiap hari ketemu atau tidak ketemu, itu adalah hal yang biasa karena terkait hal yang sangat fungsional. Tadi Mas Burhanuddin bicarakan, kalau Pak Prabowo frekuensinya lebih ketemu lebih banyak kepada Pak Jokowi, ya karena ini menterinya gitu. Nah kalau Ganjar masalah sekarang gubernur, frekuensinya lebih jarang dari Pak Prabowo, tapi kadar hubungan menurut saya narasi-narasi besar pikiran Jokowi, Ganjar sangat paham betul, karena itu juga satu yang harus dilakukan Ganjar ke depan yang 10 tahun fondasi ini sudah dilaksanakan oleh Pak Jokowi. Oke. Menurut saya. Kalau kemudian dari pihak Gerindra menyatakan bahwa kedekatan antara Pak Prabowo dengan Presiden Jokowi ini hanya sebatas antara Presiden dengan Menteri, tapi di sisi lain kita juga lihat kan Bang Andre, ada spanduk bertebaran menunjukkan kedekatan antara Pak Prabowo dengan Presiden. Apakah ini bagian dari strategi juga sebetulnya untuk menempel Jokowi ini begitu menaikkan elektabilitas dari Pak Prabowo? Ya, baik Tisal. Sebelum masuk pertanyaan Tisal itu, saya ada yang belum selesai tadi ya. Boleh, silakan. Yang pertama, kalau bicara gagasan, semua orang tahu Pak Prabowo sudah menyampaikan gagasan sejak menjadi calon wakil presiden Bu Mega di 2009. Di saat Mas Bimo itu menjadi tim suksesnya Pak Prabowo itu, yang mendampingi Pak Prabowo keliling Indonesia, itu salah satu tuh namanya Are Bimo. Mas Bimo tuh tahu persis bagaimana Pak Prabowo punya gagasan-gagasan besar untuk memimpin Indonesia, dan itu juga disampaikan oleh Pak Prabowo di Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Dan Pak Prabowo adalah tokoh yang bersaing ketat dengan Pak Jokowi, ya. Jadi kalau ada orang yang bilang seakan-akan menyindir Pak Prabowo nggak punya gagasan, ya orang itu tidak berkaca dengan sejarah. Itu satu. Lalu yang kedua, soal kedekatan Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu hal yang wajar. Pak Prabowo ini adalah menterinya Pak Jokowi. Pak Jokowi itu presidennya
Republik Indonesia. Pak Prabowo adalah menteri atau pembantu presiden yang tentu ditugaskan oleh presiden. Tentu berkewajiban Pak Prabowo untuk selalu melaporkan perkembangan dari tugas-tugas yang diberikan oleh presiden kepada beliau. Tentu secara berkala beliau bertemu. Secara berkala beliau mengadakan diskusi dan memberikan laporan kepada presiden. Hal yang wajar kalau Pak Prabowo secara rutin bertemu dengan presiden gitu loh. Nah, kalau dibilang, dan Pak Prabowo juga menyampaikan dalam acara dengan Asosiasi Kepala Desa yang kemarin, Pak Prabowo sampaikan, saya tidak akan malu-malu untuk menyampaikan bahwa saya melihat bahwa kepemimpinan Pak Jokowi itu berhasil. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak akan malu-malu untuk menyampaikan bahwa saya akan melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi yang berhasil itu, gitu loh. Apakah salah Pak Prabowo sebagai menteri Pak Jokowi melihat Pak Jokowi serius bekerja keras untuk bangsa ini, beliau ingin menyampaikan hal itu, gitu loh. Oke. Kan hal yang tidak salah kan? Masa orang berhasil dalam memerintah Indonesia 10 tahun, masa penggantinya tidak boleh melanjutkan, gitu lah. Tapi kalau dibilang ini strategi tepat atau tidak, Bang? Strategi untuk menaikkan elektabilitas Pak Prabowo? Nah, kalau Pak Prabowo orangnya apa adanya. Pak Prabowo adalah pemimpin orisinil, bukan pemimpin plastik. Makanya Mas Budiman menyampaikan dalam pertemuan dan konferensi pers di Kartanegara itu, Indonesia ini adalah kapal besar yang dikayuh oleh pemimpin yang memahami geopolitik, strategi, dan sejarah. Dan dibutuhkan pemimpin terbaik itu ya ini Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo itu orang yang apa adanya. Mas Bimo, Arya Bimo tahu persis lah. Pak Prabowo itu bukan pemain watak, bukan pemain sinetron, sehingga beliau selalu bicara apa adanya. Karena Mas Bimo itu bulan-bulan itu mendampingi Pak Prabowo keliling Indonesia. Jadi pernyataannya Mas saya ingin menyampaikan, kayak perangko untuk Pak Prabowo kan kamu nggak setuju kan? Jadi saya ingin sampaikan, Pak Prabowo ya memang secara tegas menyampaikan bahwa beliau akan melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi. Jadi saya ingin menegaskan, kalau seandainya takdir Allah dan seluruh dukungan rakyat Indonesia memberikan dukungan dan sehingga diputuskanlah nanti Pak Prabowo sebagai pemenang Pilpres 14 Februari 2024, ya tentu kepemimpinan atau pemerintahan Prabowo Subianto 2024-2029 itu jelas pemerintah yang melanjutkan kepemimpinan Presiden Jokowi sebelumnya. Baik. Nah, itu programnya kami. Sepakat bahwa yang kayak perangko itu bukan para Pak Prabowo kan yang ditujukan Pak Sekjen. Yang jelas, biarkanlah masyarakat yang menilai, Mas. Saya tidak elok dan tidak etis menilai pernyataan tokoh politik partai lain. Yang jelas, kami bekerja keras terus meningkatkan elektabilitas Pak Prabowo dan insya Allah Pak Prabowo berkomitmen akan melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi. Terima kasih untuk perspektif ya, untuk ketiga narasumber sudah dibagikan bersama kami di Kompas Petang kali ini. Mas Bimo terima kasih, Bang Andre terima kasih, Mas Burhan juga terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Selamat sore.